Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Saya Surya Dharma dari Samuel Sekuritas. Hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan perwakilan dari Telkom. Ada Pak Andi Setiawan, Vice President dari Telkom, dan Pak Doni Andiansyah, SVP dari Telkomsel. Seperti kita ketahui, Telkom ini kan merupakan perusahaan BUMN yang prestasinya cukup bagus tahun ini. Jadi kalau kita lihat laba bersihnya first half 2020 ini paling tinggi di antara BUMN lain ya yang tercatat di perusahaan di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi hari ini mungkin kita berkesempatan, tapi sebelumnya saya mencoba memperkenalkan dulu masing-masing pembicara hari ini. Pak Andi Setiawan merupakan Vice President dari Investor Relation dari Telkom. Beliau bergabung di Telkom ini sejak tahun 2014, sebelumnya di Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, menjadi GM ya pada waktu itu. Tapi kemudian tahun 2015 naik ke Telkom induknya, Telkom Indonesia, sebagai Vice President Investor Relation. Pak Andi sebelumnya juga pernah menjadi manajer di Sumarekon Agung, juga ada Corporate Secretary di Bakhriland Development, dan sebelumnya juga pernah menjadi corporate rating analyst di Pevindo ya. Kemudian pembicara kedua adalah Pak Doni Andiansyah, merupakan Senior Vice President Financial Planning Analysis dan Business Partner dari Telkomsel. Sebelumnya juga beliau merupakan Vice President dari PPA dan Business Partner Telkomsel, dan juga merupakan General Manager Enterprise Budget dari Telkomsel dan Head of Enterprise dari analisis dari Telkomsel. Untuk tidak berlama-lama lagi, saya akan mengalihkan acara selanjutnya kepada Ahmad Mikael untuk memandu acara ini. Terima kasih. Selamat sore, rekan-rekan semua, para panelis maupun peserta webinar kali ini. Perkenalkan, saya Ahmad Mikael. Hari ini akan menjadi moderator untuk acara webinar kali ini. Untuk mempersingkat waktu ya, seperti biasa, seperti jadwal yang sudah ditentukan, bahwa pertama-tama kita akan mulai dengan presentasi dari para panelis, yang kemudian nanti akan diikuti oleh sesi Q&A. Bagi rekan-rekan semua yang mengikuti acara webinar kali ini, dapat mengisi Q&A di kolom Q&A ketika nanti para panelis akan menyampaikan presentasinya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin dipersilakan untuk para panelis memaparkan presentasinya hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, Bapak, Ibu sekalian. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Samuel Sekuritas ya, yang telah memberikan kesempatan kepada Telkom untuk dapat sharing begitu mengenai mungkin sedikit sekilas mengenai kinerja kami di first half kemarin ya, mungkin sekilas saja karena saya rasa sudah cukup familiar dengan numbers-nya, dan tentunya dinamika yang kita hadapi saat ini dan bagaimana prospek Telkom ke depan, Pak. Baik, mungkin tadi kita cepat saja karena gambaran umum Telkom yang saya rasa Bapak Ibu sudah cukup familiar ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kinerja di first half kemarin ya, saya rasa memiliki beberapa bisnis ya yang menjadi pendorong pertumbuhan ya. Saya rasa highlight-nya ada di IndiHome ya, di mana tumbuh cukup baik ya, 19% di first half ini ya. Ini merupakan bisnis baru yang menjadi pendorong pertumbuhan Telkom saat ini ya. Dan tentunya pendorong pertumbuhan yang lain atau area pertumbuhan yang lain adalah di Telkomsel yang datang dari digital bisnisnya. Digital bisnis di sini basically ada dua, yaitu data dan digital service. Ini mengalami pertumbuhan double digit ya, 13,5%. Telkom sendiri saat ini juga kita memiliki bisnis lain yang memiliki prospek cukup baik ya. Yang pertama datang dari Menara ya. Bisnis tower ini manage oleh anak perusahaan kita Mitratel ya, yang saat ini memiliki 16.000 tower ya, dan di first half ini
memberikan kontribusi pendapatan sekitar 900 miliar lebih secara konsolidasi kepada Telkom. Kemudian kita juga saat ini fokus di bisnis data center dan kita sedang membangun fasilitas baru ya. Kalau kita lihat data center sendiri baik dari segmen enterprise maupun wholesale itu menyumbangkan pendapatan sekitar 600 miliar dan pertumbuhannya cukup baik sebagaimana tower tadi. Kalau tower tumbuh 60%, data center ini tumbuh 37%. Ya. Kita juga terus berinvestasi ya. Telkomsel membangun BTS di first half saja itu membangun hampir 16.000 BTS ya yang semuanya 4G untuk mendorong bisnis datanya. Dan Telkom juga terus membangun infrastruktur backbone-nya yang di akhir Juni itu mencapai lebih dari 165.000 kilometer fiber base backbone. Next slide, Bapak Ibu. Kalau kita lihat angka Juni memang di samping tadi ya pencapaian-pencapaian yang kita peroleh. Telkom tentunya juga tidak terlepas dari tantangan yang saat ini kita hadapi, ya, yang menjadikan performance di first half itu mengalami sedikit penurunan, atau minus 3,6%. Yang pertama ada dua sebenarnya, dua hal penyebab utama penurunan revenue ini. Yang pertama saat ini di bisnis mobile kita Bu di Telkomsel ya Bapak Ibu itu masih memiliki porsi bisnis legacy yang cukup signifikan. Jadi sekitar 1/4 pendapatan Telkomsel itu masih datang dari voice dan SMS. Yang mana bisnis ini ya voice dan SMS ini turun cukup besar, hampir 30%. Ini menjadi pendorong ke bawah revenue Telkom secara konsolidasi. Yang kedua adalah di segmen enterprise, ya, di mana saat ini dalam beberapa kuartal terakhir lah, ya, itu kita sedang dalam masa transisi untuk memperbaiki atau memperkuat fundamental bisnis enterprise kami, di mana kami fokus untuk fokus pada bisnis-bisnis yang memiliki profitabilitas baik, diantaranya tadi data center, ya. Cloud dan enterprise connectivity atau enterprise solutions, dan kita mengurangi bisnis yang memiliki margin rendah dalam hal ini khususnya yang terkait dengan device ya device related business. Ini kita tinggalkan dan kita fokus pada bisnis yang lebih menguntungkan, lebih profitable dalam rangka memperbaiki fundamental bisnis enterprise. Kira-kira dua hal tadi ya yang menjadi penyebab kinerja di first half ini mengalami sedikit penurunan. Namun demikian kalau kita lihat dari sisi profitabilitas ya sebagai hasil dari tadi salah satunya perubahan strategi di enterprise dan juga IndiHome yang makin baik profitabilitasnya. Kalau kita lihat tingkat profitabilitas EBITDA itu mengalami kenaikan. Demikian pula tingkat laba bersih ya net income margin pun juga mengalami kenaikan yang cukup baik. Next. Nah, transformasi yang sedang kita lakukan ini juga terlihat pada struktur biaya kita ya yang mengalami efisiensi atau mengalami penurunan ya. Bahkan kalau kita lihat di O&M ya di operation and maintenance cost yang mana beban O&M ini merupakan beban terbesar, ya komponen beban terbesar di Telkom itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, 25%. Ini nanti kita juga akan jelaskan bahwa ini di sini ada dampak dari peraturan pencatatan, ya yang mana untuk biaya sewa itu saat ini dicatat di bawah, tapi di sini juga efisiensi O&M ini juga sebagai hasil dari tadi transformasi yang sedang kita lakukan di bisnis enterprise di mana beban dari devices ya dari CPE dari handset itu berkurang cukup signifikan. Nah, ini cukup membantu penurunan di beban O&M itu sendiri. Ya. Selanjutnya untuk karyawan dan interkoneksi ini seiring dengan volume bisnis kita ya di mana tadi pendapatan interkoneksi pun juga naik cukup signifikan namun bebannya juga naik. Nah, beban lain yang kita
mampu untuk tekan, yaitu pemasaran, di mana beban pemasaran ini turun hampir 27%, di mana kita saat ini juga semakin mendorong pemanfaatan distribution channel yang sifatnya digital, ya, modern channel misalnya di Telkomsel, ya, dengan penggunaan aplikasi Telkomsel maupun modern channel lainnya. Ya. Dan di Telkom sendiri, ya, IndiHome saat ini kita memiliki aplikasi My IndiHome yang semakin kita dorong untuk kita gunakan sebagai channel distribusi. Ya, ini juga menghasilkan efisiensi yang cukup baik di beban pemasaran. Selanjutnya di beban-beban yang lain juga kita lakukan efisiensi khususnya di umum dan administrasi. Di D&A, ya, penyusutan dan amortisasi ini tadi dampak dari pencatatan, perubahan peraturan pencatatan, di mana untuk lease tower itu saat ini dicatat di depresiasi. Selanjutnya. Nah, Bapak, Ibu sekalian, slide ini menunjukkan fondasi infrastruktur Telkom, ya, yang menjadi basis bisnis kita, seluruh segmen bisnis kita, ya, baik itu seluler, mobile, ya, fixed broadband, enterprise, maupun wholesale. Jadi kita menyebutnya sebagai Indonesia Digital Network, ya, yang terdiri dari ID Access, ya, ID Ring, maupun ID Con. Bicara akses misalnya, ya, di Telkomsel kita memiliki 228.000 BTS, ya, di antaranya atau bahkan udah hampir 80% di antaranya itu BTS 3G dan 4G, yang mana ini penting untuk mendukung layanan data dan layanan digital, ya, dengan coverage yang sudah mendekati 100% dari populasi di Indonesia. Untuk mendukung BTS ini kita juga memiliki tower yang secara grup jumlahnya 34.000, ya, di mana 16.000 di bawah Mitratel dan 18.000 itu ada di Telkomsel. Kita juga memiliki optical port maupun home space, ya. Home space kita 28 juta yang nantinya ini menjadi resource utama dalam pengembangan bisnis fixed broadband kami IndiHome. Dari sisi backbone, ya, ID Ring kita juga memiliki lebih dari tadi 165.000 kilometer, ya, fiber based backbone. Ini penting dalam mendukung akses, ya, infrastruktur akses kita, ya. Kita juga memiliki lebih dari 50 point of presence di masing-masing domestik maupun international market, ya, serta kita mengoperasikan 3 satelit saat ini, yang tentunya di negara kepulauan seperti Indonesia, keberadaan satelit ini cukup penting, ya, untuk menjangkau kawasan-kawasan yang belum bisa dijangkau oleh BTS maupun oleh kabel. Ya. Dari sisi infrastruktur IDCon, kita memiliki infrastruktur data center, ya, sebagai platform kita, ya, di 22 lokasi saat ini, ya, serta memiliki berbagai digital platform yang memungkinkan kita untuk mendevelop berbagai digital services. Ini penting ketika kita mengembangkan berbagai solutions, baik itu di enterprise maupun di consumer. Ya. Lanjut. Baik. Yang segmen pertama adalah segmen mobile, di mana segmen ini mengkontribusikan lebih dari 60% revenue terhadap Telkom Group, ya. Kami sudah bersama rekan dari Telkomsel, ya, Pak Doni, yang akan mempresentasikan mengenai kinerja dan dinamika di segmen mobile ini. Pak Doni, kami persilakan, Pak Doni. Oke, makasih Mas Andi. Selamat sore semuanya. Jadi kalau dari Telkomsel untuk first half 2020, seperti bagaimana yang terlampir dalam slide ini, untuk dari sisi pendapatan kita mengalami penurunan 2,4%, tapi kalau kita lihat memang mostly adalah terdapat penurunan dari sisi legacy business. Legacy business itu adalah voice dan SMS yang memang secara tren di seluruh dunia, dengan semakin bagusnya, dengan semakin baiknya data atau connectivity, itu akan membawa alternatif solusi terhadap voice dan juga SMS clear channel yang biasa kita tawarkan. Sehingga kalau kita lihat dari first half 19 ke first half 20,
terdapat penurunan sebesar sekitar 5 triliun untuk legacy bisnis ini, walaupun bisnis digital, di mana tadi data dan digital services, kita masih tumbuh sekitar 13,5%, di mana kalau kita lihat kenaikannya sebesar 2,8, hampir sekitar 3T di sisi bisnis digital itu. Bagaimanapun dengan penurunan legacy, di mana kita masih punya base sekitar 26%, hampir 25-26% dari revenue kita, itu membuat kenaikan di sisi bisnis digital belum dapat mengkompensate secara overall pendapatan Telkomsel di first half 2020 ini. Untuk EBITDA, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Andi, bahwa memang karena ada perubahan recognition method yang kita lakukan dengan IFRS 16, sehingga EBITDA kita naik 9%. Tapi mungkin yang kita bisa lihat langsung adalah dari sisi laba bersih, di mana laba bersih Telkomsel itu masih sama dengan tahun lalu, di mana tahun ini sebenarnya kondisinya selain dari kompetensi yang tetap intens dan juga tentunya adanya pelemahan daya beli di sisi masyarakat, di sisi pelanggan, kita masih bisa mempertahankan profitabilitas di sisi laba bersih ini. CAPEX kita, kalau kita lihat, kita masih komitmen untuk tetap melakukan pembangunan di sisi deployment network, IT, dan juga seluruh kebutuhan CAPEX Telkomsel lain, sehingga walaupun secara angka ini turun 12,8, memang kita biasanya akan sangat intensif di Q3 dan Q4, karena pembangunan kita itu selalu diprioritaskan untuk dua seasonality untuk telekomunikasi ini, baik di Lebaran ataupun di tahun baru, sehingga nanti sejak Q3 kita akan mulai lakukan ramp up di sisi CAPEX-nya. Kalau dari sisi total aset kita naik hampir sekitar 23,5%, juga karena financial lease yang masuk di sana. Dan dari sisi pelanggan, walaupun turun 4,6 menjadi 160,1 juta, tapi kita percaya bahwa ini adalah pelanggan yang clean, ini adalah kontinuitas setelah dari prepaid registrasi yang dilakukan tahun 2018. Pelanggan yang ada di sini adalah pelanggan yang memang aktif melakukan transaksi. Dan sebagaimana impact dari CAPEX juga di sisi lain adalah BTS kita tumbuh hampir 12%, 11,7, di mana hampir 16.000 ini mostly adalah untuk BTS 4G, untuk mensupport layanan data connectivity kita. Demikian untuk yang Telkomsel, saya kembalikan ke Mas Andi. Oh, sorry, masih ada satu lagi ya. Kalau kita lihat khusus fokus pada digital, di mana kita lihat bahwa pertumbuhan ini ada di digital business ini, dan kontribusinya sekarang sudah 72% dari total pendapatan, dibagi dua untuk data dan juga layanan digital. Jadi untuk data kita lihat kita masih tumbuh sekitar 14%, sementara layanan digital masih tumbuh 10%. Pengguna data kita ini hampir inline dengan penurunan di sisi customer base, turun hampir sekitar 5,5% menjadi 105,1. Tapi kalau kita lihat dari sisi consumption atau penggunaan datanya, kita lihat kenaikan yang cukup signifikan, hampir sekitar 44%. Sehingga dari sebelumnya tahun lalu di first half 19, consumption rate dari data user Telkomsel ada di level 4,9 GB per data user per bulan, menjadi hampir sekitar 7. Ini juga kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian dari sisi traffic, kita lihat juga bahwa kita tumbuh hampir 40%, 40,3% pada tepatnya spesifiknya. Dan 3G dan 4G capable device juga tumbuh 0,4%, inline dengan pertumbuhan BTS data, terutama 4G, yang naik hampir sekitar 33,3%. Jadi memang sudah hampir 3 tahun terakhir, Telkomsel fokus untuk membangun hanya 4G, dan juga salah satu strategi di sisi network dalam deployment-nya adalah selain kita menggunakan multi spektrum strategi, kita juga nanti akan mensunsetkan beberapa BTS 3G kita, dan nanti akan lebih fokus untuk conversion di sisi 4G. Bisnis digital Telkomsel sendiri, sebagaimana yang kita bisa lihat di sisi kanan dari slide ini, terdiri dari digital lifestyle, di mana di situ terdapat video, musik, games, dan juga diwakili tentu kalau teman-teman semua aware ada dunia games, ada Maxstream, Langit Musik, kemudian juga kita punya anak perusahaan yang bermain di financial services, yaitu Link Aja. Kita punya advertising business di DigiAd, ada M-Site, dan juga untuk lainnya ada digital banking melalui M-Banking, dan juga IoT, Fleetside, Toms Business Transport, dan juga Inteng. Inilah digital business yang menjadi driver growth untuk pertumbuhan Telkomsel saat ini. Oke, Mas Andi. Masih di mute, Mas? Mohon maaf. Berikutnya adalah segmen consumer, ya.
yang di dalamnya basically adalah bisnis fixed broadband kami dengan brand IndiHome. Saat ini IndiHome menjadi engine of growth kita yang baru ya, di mana secara kontribusi juga sudah semakin signifikan. Saat ini mengkontribusikan sekitar 15% terhadap revenue konsolidasi Telkom. Dan per Juni ini kita sudah memiliki hampir 7,5 juta pelanggan, ya, 7,45 juta pelanggan. Ya. Di awal tahun kemarin di awal tahun ini kita menetapkan target di akhir tahun ini kita akan memiliki sekitar 7,7 juta pelanggan sebenarnya. Tapi dengan progres yang sudah kita dapatkan hingga bulan Juni dan perkembangan beberapa bulan terakhir yang kita lihat, ya, rasanya kita cukup confident bahwa di Desember nanti akan melewati target 7,7 juta, bahkan mungkin akan mendekati 8 juta di akhir 2020 nanti. Ya. IndiHome ini kalau kita lihat di Indonesia ini masih memiliki potensi pertumbuhan yang cukup baik ya kalau kita lihat marketnya. Ya. Indonesia memiliki 65 juta rumah tangga atau household dan penetration ratio dari bisnis ini masih relatif rendah ya, kurang dari 15%. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara tetangga yang kurang lebih similar ya seperti Malaysia atau Thailand itu udah mereka penetration ratio-nya di atas 50%. Di Indonesia ini masih dalam cycle yang masih early ya, dan kita yakin dengan habit baru seperti work from home, learn from home ya, dengan makin tumbuhnya kelas menengah ini demand untuk IndiHome ini akan masih akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Ya. Next slide. Ya. IndiHome hadir di mungkin lebih dari 95% kota di Indonesia ya, di hampir 500 kota di Indonesia. Artinya kita bukan hanya fokus di kota-kota besar di Jawa saja misalnya begitu, tapi kita juga melayani di area-area di kota-kota di luar Jawa. Kalau kita lihat memang sebagian besar itu pelanggan IndiHome masih di Pulau Jawa, khususnya di kota-kota besar. Namun demikian dalam setahun terakhir katakan begitu, porsi dari luar Jawa ini semakin besar. Ini menunjukkan bahwa ada demand yang cukup bagus ya di luar Jawa, dan kita pun juga memiliki resources, memiliki sumber daya ya yang cukup kuat di luar Jawa untuk memenuhi permintaan pelanggan tersebut. Kita mengestimasi bahwa saat ini memiliki sekitar 85% market share ya di bisnis fixed broadband di Indonesia. Ya. Kalau kita lihat lebih granular lagi, bisnis ini cukup kompetisinya juga cukup benign gitu ya, tidak ada operator yang secara agresif menurunkan harga atau perang harga gitu, dan rasanya kebutuhan akan investasi di bisnis ini juga jelasnya cukup besar sehingga tidak mudah bagi operator-operator kecil untuk berekspansi dengan cepat di area-area yang IndiHome ini miliki. Ya, selanjutnya next. Secara konten dan fitur rasanya IndiHome juga terdepan begitu ya. Kita cukup lengkap baik itu dari sisi entertainment ya, sport ya, education, dan juga ada berbagai fitur-fitur lah yang memudahkan atau memanjakan pelanggan kita. Ya. Next. Selanjutnya segmen enterprise ya. Segmen enterprise ini sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa saat ini masih berada dalam tahap transisi ya untuk memperbaiki fundamental bisnisnya ya, dengan fokus pada bisnis-bisnis yang memiliki profitabilitas baik. Seperti misalnya data center dan cloud ya. Ini saat ini dengan semakin berkembangnya atau semakin banyaknya digital startup gitu ya di luar bisnis-bisnis konvensional, kebutuhan akan data center ini kita yakini akan semakin besar ya.
memang secara kontribusi saat ini masih relatif kecil, namun tumbuh cukup baik ya. Dan kita pun juga saat ini sedang membangun sebuah fasilitas data center yang cukup baik ya. Next slide ya. Saat ini mohon maaf, mungkin kalau kita ini sebelumnya, presence kita di bisnis data center ini dioperasikan oleh Telkom Sigma yang saat ini kita perkirakan memiliki sekitar 43% market share di bisnis data center dan cloud ini dengan pelanggan yang cukup diversified ya. Beberapa fasilitas data center kita yang cukup signifikan di sebelah kanan itu kita memiliki paling tidak ada 3 di Indonesia dan 1 data center di Singapura di Jurong yang memiliki spesifikasi cukup baik. Nah, next slide. Saat ini kita sedang membangun data center yang akan menjadi fasilitas cukup penting ya di outskirts of Jakarta lah kira-kira begitu. Ya, ini akan dibangun secara bertahap ya. Ini data center tier 3 namun ready untuk menjadi data center tier 4 sesuai demand-nya nanti gitu. Tahap pertama diharapkan akan selesai di pertengahan tahun depan ya, dan kita juga sedang bicara lah gitu dengan big names ya untuk bisa menempati data center kita. Ya tentunya idealnya memang data center ini bisa menjadi host ya bagi para digital player gitu ya, sehingga sekaligus tercipta ekosistem ya di jaringan telkom. Selanjutnya, next. Untuk wholesale di masa pandemi ini wholesale adalah bisnis yang paling defensif ya, mana di bisnis ini basically kita melayani operator lain ya, baik itu kita menyewakan tower ya atau kita melayani traffic carriers-nya ya untuk manage solution kebutuhan para operator lain. Ya. Kita saat ini sedang fokus untuk memperkuat bisnis tower ya, di mana nantinya kita memang berencana agar Mitratel itu dapat kita unlock gitu ya. Karena kalau kita lihat Mitratel saat ini dengan dia menjadi bagian dari Telkom itu di value dengan multiple-nya Telco, di mana kira-kira 6-7 kali lah kalau kita bicara EV/EBITDA-nya. Sementara kalau kita bicara multiple-nya industri tower di Indonesia itu jauh lebih tinggi. Saya pikir mungkin kita bisa bicara 10-11 kali multiple-nya, sehingga kita merasa bahwa pada saatnya nanti Mitratel saya rasa perlu untuk kita unlock baik itu melalui IPO maupun melalui atau mungkin strategic partnership. Ya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa tower provider di market saat ini, posisi kita sudah semakin kuat ya kalau kita bandingkan dengan tower provider yang listed ya, bahkan mungkin saat ini kita Mitratel itu mungkin tower provider nomor 2 secara jumlah tower. Kalau kita bicara secara grup tadi ya, kita memiliki sekitar 34.000 tower, jadi mungkin Telkom Group ini merupakan pemilik tower terbesar di Indonesia. Ya. Next slide. Ya. Peluang, kita yakin bahwa peluang pertumbuhan untuk bisnis tower ya itu masih cukup besar gitu ya, di mana kita yakini bahwa bisnis seluler masih akan berkembang di masa mendatang ya, termasuk kita masih memiliki potensi untuk pengembangan 5G di masa mendatang. Kalau kita lihat industri tower ini kalau di yang sudah TBK gitu ya, itu mungkin salah satu di masa pandemi ini salah satu yang sektor yang paling perform ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tower ini juga dianggap yang paling kuat dan masih memiliki prospek yang baik ya. Next slide. Nah, adapun roadmap yang saat ini sedang kita siapkan untuk Mitratel adalah kita akan mengkonsolidasikan sebagian dari tower Telkomsel ya. Tower-tower yang non-strategik gitu ya, kita bicara sekitar 5.000 hingga 6.000 tower ya Telkomsel tahap pertama.
untuk kita konsolidasikan di Mitratel. Tentunya Mitratel memang harus kita perkuat terlebih dahulu ya sebelum kita unlock, mengingat tentunya kalau posisi Mitratel sudah lebih kuat di market akan lebih menarik secara valuasi. Ya. Nah, kalau kita tadi bisa konsolidasikan sekitar 5.000, 6.000 towernya Telkomsel, Mitratel akan mendekati number one telco providers, tower providers di Indonesia. Mungkin bahkan akan menjadi yang paling banyak dari sisi jumlah tower. Nah, sehingga saat ini kita perkuat terlebih dahulu untuk selanjutnya nanti kita bisa lebih unlock lagi. Salah satu challenge yang kita kaji yaitu tentunya tentang timing ya, karena di masa pandemi ini tentunya market di Indonesia sedang cukup under pressure. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia, tapi kalau kita bicara regional mungkin juga mengalami hal yang sama gitu ya, sehingga aspek timing ini kita harus betul-betul hati-hati ya. Next slide. Nah, selanjutnya kita juga memiliki inisiatif digital ya, di mana kalau kita bicara tren di dunia telco ini memang memiliki investment arms ya untuk berinvestasi di berbagai startup ya yang bagi Telkom itu idenya adalah bagaimana kita bisa berinvestasi di startup company yang bisa memberikan bisa memberikan sinergi gitu. Bisa memberikan solusi misalnya yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk melayani pelanggan kita, baik pelanggan enterprise maupun pelanggan consumer. Jadi bukan hanya semata-mata kita berinvestasi untuk mendapatkan capital gain dan exit gitu, namun saya pikir lebih strategik dari itu, yaitu kita bisa create sinergi ya dengan perusahaan-perusahaan yang kita invest. Next slide. Kita memiliki satu arms untuk venture capital kita yaitu MDI, di mana kita sudah memiliki dana yang cukup signifikan ya di MDI dan kita juga telah berinvestasi di lebih dari 43 startup company. Ya. Ini dengan berbagai bidang baik itu di kesehatan, ya fintech, logistik, retail dan yang lain-lain. Ya, yang tentunya tadi diharapkan startup ini bisa berkembang dan memiliki value yang besar ya, namun di atas itu terutama bisa memberikan value yang lebih pada Telkom dengan memberikan solusi-solusi misalnya yang bisa digunakan Telkom untuk melayani nasabah enterprise maupun consumer kita. Ya. Saya rasa itu yang kami bisa sampaikan tentang Telkom dinamikanya hari ini ya, dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana prospek kita ke depan. Saya pikir saat ini ya fundamentals kita dengan tadi ya paparan yang kami sampaikan rasanya mencerminkan bahwa fundamentals Telkom masih cukup baik dan kita lebih siap ya di masa mendatang untuk menghadapi apabila situasi yang saat ini kita hadapi seperti pandemi ini berakhir, rasanya kita sudah lebih siap untuk bisa tumbuh lebih baik. Seandainya ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan ya. Oke, terima kasih Pak Andi dan Pak Doni. Ini ada beberapa pertanyaan dari peserta. Silakan. Yang pertama dari Pak Mulyadi nih Pak. Kenapa saham Telkom turun terus? Ini pertanyaan yang pertama. Ya. Yang kedua dari Gita, mengapa harga saham Telkom turun terus? Apakah merefleksikan kinerja semester kedua yang turun drastis atau pertumbuhan yang stagnan? Jadi ini agak mirip-mirip pertanyaannya Pak. Dari Gita dan Pak Mulyadi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau kita lihat tren secara global begitu ya. Tekanan terhadap harga saham ini bukan hanya dihadapi oleh Telkom saja. Ya, kalau kita lihat di Indonesia juga telco yang lain pun juga mengalami pressure yang sama gitu ya. Namun mungkin kita akan lebih fair juga kalau melihat apa yang dialami di negara-negara regional. Kalau kita lihat di Singapura lah tetangga kita ya. Singtel itu juga mengalami tekanan penurunan saham yang cukup besar ya. Di Thailand kita lihat
ada AIS ya di Tech ya, di Malaysia ada Axiata Group, bahkan kalau kita lihat di Australia Telstra juga mengalami hal yang sama. Memang di masa uncertainty ini, ketidakpastian ini, kalau kita bicara investor global gitu ya, karena kebetulan sebagian besar saham publik Telkom itu dimiliki oleh investor global, sehingga konteksnya memang konteks global. Dan kalau kita lihat investor global saat ini tentunya berhati-hati ya dengan ketidakpastian ekonomi ini. Ya, aset kelas saham ini dianggap lebih beresiko, sehingga ada kecenderungan untuk menghindari kelas aset yang beresiko. Mereka mengalihkan sebagian portofolionya ke aset kelas yang lebih aman, ya, seperti balik lagi ke US, ke treasury mereka ya, dan juga sebagian portofolio juga beralih ke sektor-sektor yang lebih menarik saat ini, di antaranya sektor teknologi. Kalau kita lihat Alibaba, Tencent, Yasi, itu harga sahamnya luar biasa tahun ini. Juga sektor farmasi, mungkin kalau secara global sektor farmasi dan obat-obatan juga meningkat cukup besar. Jadi ini memang kecenderungan secara global yang dialami juga oleh telco-telco di regional, ya, di mana tidak hanya terjadi di Indonesia khususnya Telkom, tapi juga dialami oleh operator-operator lain. Makanya kalau kita lihat memang dalam beberapa waktu ini foreign investors masih cenderung keluar dari Indonesia, ya. Saya juga yakin di market lain yang tadi saya sebutkan, baik Singapura, Thailand, Malaysia pun juga mengalami tekanan hal yang sama, gitu. Jadi saya rasa bukan isu fundamental Telkom, ya, tapi lebih kepada kondisi global, ya, yang sedikit penuh ketidakpastian, gitu, dan juga ada tren-tren yang mungkin lebih menarik, sehingga fund di sektor teknologi dan juga farmasi itu menarik sebagian portfolio yang sebelumnya diinvestasikan di telco industri. Dan ini terjadi, saya pikir sih worldwide lah. Ya, mudah-mudahan sedikit bisa memberikan gambarannya. Oke, terima kasih jawabannya, Pak. Ada pertanyaan berikutnya adalah dari Rapon Prima. Yang ada 3 pertanyaan dari beliau. Pertama, apakah ada potensi pengalihan menara milik Telkomsel ke Mitratel? Yang kedua, saat ini menara milik Telkomsel itu apakah disewakan ke operator lain atau hanya digunakan oleh Telkomsel? Yang ketiga, alasan utama dibalik rencana akuisisi terhadap Gojek. 3 pertanyaan itu silakan, Pak. Ya, baik. Sebagaimana tadi kami sampaikan, betul Pak. Jadi terkait bisnis tower kita dalam rangka memperkuat Mitratel, memang kita berencana untuk mengkonsolidasikan sebagian, tentunya sebagian, yang nggak bisa semua ya, karena masih banyak tower yang sifatnya strategis di Telkomsel yang strategik. Jadi tadi kita bicara mungkin di tahap pertama itu 5.000 hingga 6.000 tower Telkomsel yang kita konsolidasikan ke Mitratel untuk memperkuat aset bisnya Mitratel. Ya. Di Telkomsel sendiri sebenarnya sebagian towernya itu juga disewakan ke operator lain, ya. Mungkin Pak Doni bisa nanti memberikan gambaran. Kira-kira kalau nggak salah 2.000-3.000-an lah tower Telkomsel itu juga. Sekitar 2.000-an. Ya, 2000 dari 18.000 tower itu kita memang sewakan ke operator lain, kita sewakan via Mitratel atau DMT. Jadi DMT sebagai resellernya. Iya, betul. Jadi memang sudah ada yang sebagian sudah kita buka untuk operator lain. Beberapa lainnya memang kita lihat karena sangat strategis untuk Telkomsel sehingga nggak kita buka. Mungkin saya lanjut untuk yang nomor 3, Mas Andi, yang kaitannya juga dengan alasan dibalik rencana akuisisi Gojek. Basically mungkin yang akan saya sampaikan adalah bahwa kami di Telkomsel ataupun di Telkom Group, setiap opportunity yang memang kita lihat punya value dan juga nantinya akan bisa menghasilkan sinergi value yang cukup signifikan buat kami, itu tentu akan jadi sesuatu yang kita akan selalu review dan assess.
Kalau yang dengan saya nggak akan bisa menjawab secara spesifik untuk Gojek, tapi yang bisa saya sampaikan adalah setiap kesempatan dan kita juga melihat peluang tentu saja dari pengembangan di sisi data, pengembangan dan juga penguatan di sisi opportunity untuk melakukan sinergi cross-selling antara kita dengan siapapun target yang nanti akan kita invest. Nah, ini semuanya tentu kita lakukan dengan prinsip kehati-hatian dan juga kita lihat visibility-nya terhadap bisnis, sehingga memang tentu kita nggak akan berhenti untuk melihat potensi-potensi seperti ini. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan untuk yang Gojek, Pak. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari William, Rian, dan Boyke. Kebetulan pertanyaannya mirip-mirip Pak. Tapi inti pertanyaannya adalah bagaimana kelanjutan investasi di Tele? Apakah investasi di Tele masih akan mencatatkan kerugian pada semester kedua 2020? Apakah Telkom akan melepas investasi di Tele? Terima kasih Pak. Ya. Bisa Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat investasi di Tele ini kita sudah lakukan pencadangan ya, mungkin udah hampir seluruhnya. Kalau kita lihat di Desember tahun lalu kita sudah lakukan pencadangan. Di Juni ini kita kembali lakukan pencadangan. Memang masih ada sisa sedikit lah book value dari investasi yang kita lakukan di Tele. Sehingga saya rasa kita sudah cukup konservatif begitu ya terhadap investasi kita di Tele ya. Kita cadangkan dan kita terus terang kita sendiri juga kaji terus lah, kita kaji bagaimana yang terbaik ya untuk investasi di Tele ini. Apabila mungkin apakah ada misalnya apakah ada yang bisa dialihkan misalnya yang ada yang tertarik terhadap Tele ini, mungkin Telkom juga bisa kaji. Saat ini tapi yang paling utama bahwa kita sudah lakukan pencadangan. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan bahwa kita cukup konservatif ya pendekatannya untuk investasi kita di Tele, Pak. Oke, terima kasih jawabannya Pak. Lanjut lagi ada pertanyaan dari Christian Dando. Mengapa liabilitas di Telkom meningkat signifikan selama 2 tahun ini? Terus dari Simon, selain rencana memperkuat mitra Tel, apakah ada juga rencana spin-off Telkomsel dari Telkom? Nah, pertanyaan yang ketiga dari Nico, apakah ada dampak dari pasal-pasal baru di Omnibus Law dari sisi spektrum sharing dan sharing network? 3 pertanyaan itu, Pak. Ya, baik Pak. Untuk liabilitas yang meningkat, tentunya ini seiring juga dengan perkembangan bisnis Telkom ya. Kita secara konsisten, secara kontinu terus berinvestasi ya. Investasi ini penting untuk memastikan pertumbuhan kita terjaga, baik investasi di bisnis mobile maupun investasi di bisnis fix line ya, tadi untuk mendorong pertumbuhan fixed broadband ya, yang tentunya investasi ini diarahkan di area-area yang masih memiliki opportunity growth cukup baik ya. Jadi saya pikir isunya bukan katakanlah hutang yang meningkat, tapi seberapa produktif hutang ini, karena kalau kita bicara karakteristik telco ini cukup capital intensif ya, di market manapun investasi ini terus diperlukan, apalagi di Indonesia yang cycle-nya masih early ya, konsumsi data di Indonesia masih relatif rendah ya. Tadi penetrasi fixed broadband juga masih relatif rendah, sehingga masih diperlukan investasi untuk memastikan Telkom masih bisa bertumbuh di masa mendatang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi untuk mitra Tel ya, mohon maaf tadi saya Spin-off, Mas. Spin-off-nya Telkomsel. Oh ya, saya rasa kalau Telkomsel di bursa itu ada rule of thumb change rule kalau nggak salah, yang anak perusahaan yang kontribusinya lebih dari 50% kalau nggak salah ya, itu rasanya tidak dimungkinkan untuk di spin off. Jadi mungkin
hingga saat ini pun Telkomsel juga rasanya tidak ada rencana untuk untuk spin-off Pak dari Telkom, Pak. Ya. Yang tadi yang ketiga Pak terkait dengan Omnibus Law Pak, mengenai sharing spektrum dan sharing network, apakah ada dampaknya ke Telkom Pak? Ya. Untuk network sharing kelihatannya dan spektrum sharing mungkin kita masih ini, kalau nggak salah sih spiritnya tidak retroaktif ya ke depan. Mungkin Pak Doni bisa memberikan gambaran juga untuk poin-poin tadi ya. Silakan ya. Pak Doni. Untuk yang pasal-pasal baru terkait dengan spektrum sharing dan sharing network, dari sisi kami positif untuk melihat view-nya, tapi tentu saja selama semuanya nanti berbase B2B ya. Jadi intinya kita tidak diminta secara untuk membuka semua spektrum atau network kita, karena tentu saja ada beberapa lokasi yang strategis, beberapa tempat yang juga kita rasakan cukup strategis. Apalagi kalau kita lihat selama ini Telkomsel bersama Telkom lah, kita membangun BTS kita tadi kalau dilihat jumlahnya juga 1 tahun saja per half kita sudah bangun 16.000. Kita sudah cover hampir 98% populasi untuk teknologi dari 2G dan 3G. Bahkan untuk 4G kemungkinan kita sudah 95% populasi di Indonesia sudah di-cover, sehingga menurut kita adalah sangat positif apabila memang upaya kita untuk memeratakan pembangunan connectivity ini ke seluruh Indonesia ini juga bisa dilihat dari sisi willingness kita untuk invest di sana. Menurut kita sangat open untuk Pak Niko bahwa terkait dengan pasal Omnibus Law selama base-nya memang B2B business. Terima kasih. Oke Pak, ini ada 2 pertanyaan berikutnya dari Claris. Mengapa resolusi Netflix di IndiHome tidak bisa high resolutions, padahal jika akses Disney resolusinya bagus? Apakah karena bandwidth Netflix terlalu besar? Ya, terus yang kedua Pak, Telkomsel kelihatannya berpartner dengan Disney Plus pada saat launching hingga sekarang. Berapa jumlah subscriber yang sudah didapatkan dari Disney Plus ini Pak? 2 pertanyaan itu Pak. Ya. Untuk Netflix, saya rasa tidak ada. Saya sendiri, saya mungkin mesti cek ya dengan teman-teman network ya. Tapi setahu saya tidak ada isu harusnya dengan kualitas gambar untuk Netflix ya. Tapi kami akan cek Pak dengan teman-teman. Mungkin Mas Andi yang bisa saya bantu sampaikan yang untuk IndiHome di Netflix ini terutama. Memang kebutuhan bandwidth untuk Netflix ini cukup tinggi. Dan satu yang mungkin saat ini menjadi sesuatu poin yang kita perlu perbaiki adalah server Netflix itu masih di luar, artinya masih di Singapura. Sehingga untuk kebutuhan kualitas itu akan lebih baik kalau dia punya CDN atau punya server lokal di Indonesia. Sehingga kan kita bisa bayangkan ya kalau misalnya di Indonesia tentunya nggak perlu transit ke luar negeri untuk kualitas dari layanannya. Kita expect seperti itu sih. Kalau misalnya itu bisa improve, karena saya yakin juga Telkom Group punya kualitasnya juga akan lebih baik ya. Akan lebih baik. Betul. Ya. Kalau yang kedua tadi yang Disney Plus ya, Telkomsel dan Disney Plus ya. Ya. Alhamdulillah kalau kita lihat sampai sejauh ini ya, sejak kita pre-order yang kita mulai bulan lalu sampai dengan saat ini kita hampir punya sekitar 600.000 register user untuk Disney Plus. Dan ini juga kalau kita lihat secara traffic dan juga secara secara screen view-nya ini juga cukup encouraging untuk numbers-nya Pak. Jadi kalau kita sampai sekarang mungkin kita bisa sampaikan 600.000 sudah pelanggan yang register user ke Disney Plus. Demikian Pak. Oke, pertanyaan berikutnya Pak dari 2 pertanyaan dari Echan dan Teno. Yang pertama dari Echan. Terima kasih atas penjelasan mengenai penurunan saham Telkom. Memang benar bahwa Telco mengalami underperform di negara lain juga. Tapi Telkom underperform dibandingkan dengan telco lain di Indonesia. Apakah bisa memberikan komen tersebut, Pak? Karena telco menurut Chan itu underperform dibandingkan dengan telco lain. Terus dari Teno, dari seluruh penetapan Telkom dari bisnis legasinya, dari seluruh pendapatan Telkom dari bisnis legasinya, berapa persen kira-kira porsi yang diraih secara mandiri tanpa dibundling dengan paket digital? Itu Pak, mungkin bisa dijawab. Oke, baik. Ya, memang kalau kita bandingkan dengan local peers ya, memang agak sulit dibandingkan karena Telkom ini tadi kami sampaikan bahwa
sebagian besar saham publiknya itu dimiliki oleh asing. Dan kalau kita lihat tekanan yang dialami oleh telco-telco yang tadi kamu sampaikan itu dari investor asing. Sementara peers, ya ini mohon maaf, telco lokal secara trading value misalnya, daily trading value-nya relatif kecil, sehingga ketika ada flow masuk atau flow keluar, flow masuk sedikit aja itu udah bisa mendorong sahamnya naik ke atas. Sehingga memang sedikit agak berbeda profil dari shareholders-nya dan juga besaran trading value hariannya. Ini menurut kami pikir cukup menentukan juga arah dari kinerja saham juga lah, gitu. Yang kedua tadi mengenai legacy yang tidak dibundling dengan paket digital gitu ya. Iya, Mas. Ya. Silakan Pak Doni. Oke, mungkin kalau untuk yang ini, kita bisa sampaikan tadi bahwa digital business di Telkomsel itu kontribusi sekitar 72%, dan sisanya adalah voice dan SMS atau legacy yang kita sebut, dan itu juga bisa kita pastikan bahwa ini semua adalah proporsi dari services yang kita tidak bundling dengan paket digital. Jadi kontribusinya pada saat first half atau Q2 kemarin di sekitaran 28%, kita lihat potensinya nanti di sekitar akhir tahun ini ada di kisaran 25%. Jadi memang pergerakannya, trennya memang merujuk ke bawah, dan ini memang sudah tanpa bundling dengan paket digital. Demikian, Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Mungkin pertanyaan berikutnya dari Pak Tony, bagaimana kelanjutan belanja.com? Apakah ada rencana kolaborasi atau akuisisi Bukalapak nih Pak? Terus dari Pak Romi, imbas pandemi untuk Telkom kira-kira sudah diproyeksikan sampai kuarter ke-2 2021 nggak Pak? Katalis negatif yang harus diantisipasi oleh investor kira-kira apa aja Pak? Itu dua pertanyaannya Pak. Silakan. Ya, belanja.com saat ini memang kita sudah tidak tidak melayani khususnya untuk yang konsumer, dan kita akan fokuskan untuk yang e-commerce ini sifatnya B2B begitu, sehingga mungkin per 1 Oktober nanti belanja.com sudah tidak melayani untuk yang konsumernya Pak, gitu. Mohon maaf tadi yang kedua saya kurang bisa ini Pak, kurang clear tadi, mohon maaf. Mungkin Mas Andi kalau boleh saya bantu untuk yang poin kedua. Jadi imbas pandemik untuk Telkom apakah sudah diproyeksikan sampai kuarter 2 2001 ya? Dan kalau menurut kami tentu yang menjadi satu katalis paling penting adalah makroekonomi. Kondisi ekonomi di Indonesia tentu saja dengan kondisi seperti sekarang kita harus lihat juga ada dampak terhadap pelemahan daya beli di sisi consumer. Ini sama semua hampir di kami di mobile Telkomsel ataupun di fixed broadband di tempat terutama consumer IndiHome. Satu, kalau kita sudah bisa lihat recovery, tentu kita bisa juga lihat nanti kemungkinan pertumbuhannya. Kalau yang kita lihat sekarang dengan pandemi ini, mungkin saya bisa sampaikan yang di sisi Telkomsel. Tentu saja di saat seperti ini kita bisa lihat walaupun traffic mengalami penaikan, tapi kita juga tetap mempertahankan atau bahkan di beberapa lokasi di mana kita lihat bahwa kapasitas network kita masih sangat cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, kita bahkan melakukan penyesuaian pricing ke bawah. Ini bukan memacu perang harga, tapi yang kita lakukan adalah bahwa kita juga coba membantu kondisi masyarakat dan juga konsumen, terutama Telkomsel, dan kita percaya kalau mereka masih tetap engage, loyal ke layanan Telkomsel, ke depannya ini akan memberikan positif result nantinya di depan. Dan juga kalau kita lihat di sini, bisa juga kita sampaikan bahwa kita juga offering beberapa layanan yang sifatnya seperti daily, 3 hari, ataupun weekly. Jadi layanan yang sifatnya adalah short validity. Ini adalah untuk juga meng-cater, karena kita lihat muncul segmen pelanggan yang memang mereka memiliki kemampuan yang terbatas untuk langsung melakukan pembelian secara bulanan. Jadi dalam kondisi sekarang memang kita sudah memiliki proyeksi, tapi satu katalis yang menurut saya paling penting harus dilihat adalah makroekonomi.
kalau memang perbaikan di ekonomi sudah terlihat dan juga terutama dari sisi kalau teman-teman pasti aware ya, lapangan kerja sudah kembali lagi seperti sebelumnya atau new normal sudah mulai terbentuk, kita bisa lihat nanti itu positif. Satu gambaran mungkin kalau di saat seperti pandemi ini, kalau kita lihat juga, kita juga lihat dari diskusi kita dengan beberapa analis ataupun beberapa research, bahwa sebenarnya yang paling memiliki kekuatan balance sheet adalah operator yang nantinya akan memiliki positif result terutama ke depan. Karena seperti tadi Mas Andi sudah sampaikan, ini telco adalah bisnis yang sangat heavy di sisi investment, sehingga di sini adalah sekarang ini adalah permainan di sisi capacity war. Siapa yang paling siap dan paling kuat dari sisi infrastruktur, dia yang akan survive. Kita tentu nggak berharap bahwa kondisi ini akan berlangsung lama. Yang kita harapkan adalah perbaikan ekonomi segera terjadi. Dan kami di Telkom Group percaya bahwa dengan balance sheet kita, dengan infrastruktur kita yang sudah sangat kuat, sudah cover hampir seluruh Indonesia, kita masih bisa melayani pelanggan dengan kualitas terbaik. Mas Andi mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, saya rasa untuk bisnis-bisnis khususnya yang non mobile ya, kita masih melihat untuk IndiHome misalnya itu masih demand-nya masih cukup kuat ya, apalagi dengan habit-habit baru tadi kecenderungan untuk lebih banyak orang menggunakan connectivity di rumah untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Kita yakin bahwa demand untuk fixed broadband IndiHome masih akan besar ya di masa mendatang. Memang masih agak sulit untuk mengkuantifisir gitu ya akan tumbuh berapa besar di tahun depan, karena ini masih akan kita masih belum tahu pandemi ini akan sampai kapan gitu. Nah, demikian juga bisnis yang lain, enterprise, khususnya enterprise ini apabila telah melewati masa transisi ini, kami percaya juga bahwa digitalisasi baik di korporasi ya, UKM bahkan government institution itu masih akan berlanjut, dan tentunya Telkom ya dengan end-to-end facilities yang kita miliki itu kita berada di posisi yang depan lah, di posisi yang terdepan untuk melayani kebutuhan pelanggan dalam mendigitalize mereka punya bisnis proses. Ya. Untuk wholesale ya tentunya tadi ya, bahkan di masa pandemi pun sangat defensif. Seandainya nanti pandemi sudah berakhir, saya rasa wholesale masih akan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kurang lebih begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan berikutnya dari Marta. Ya. Kenapa Mitratel mau di-IPO-kan? Apakah untuk pengembangan perusahaan menara membutuhkan banyak dana? Kira-kira berapa rasio utang seperti DER, net EBITDA, per EBITDA, dan net debt per EBITDA dan interest coverage dari Mitratel? Ya. Kemudian dari Willy, bagaimana cara menaikkan colocation ratio yang rendah di level 1,57 agar bisa lebih tinggi versus kompetitor? Terus dari Jennifer, untuk tower yang dimiliki Mitratel atau Telkomsel, jika berada di suatu lokasi yang ada tower provider lain juga, contoh seperti Protelindo, apakah high probability tower Mitratel, Telkomsel dikonsolidasikan ke tower provider lain tersebut atau vice versa? Jadi kalau ada yang dekat-dekat towernya itu, Pak, gimana treatmentnya? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Memang tujuan utama Mitratel di unlock itu bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan dana saja ya, karena tadi kalau hanya mendapatkan dana saja saya rasa Telkom cukup kuat ya untuk membantu Mitratel dalam mengembangkan bisnisnya. Tapi tadi harapannya bahwa secara valuasi itu aset-aset tower kita akan di value lebih baik ketika Mitratel di unlock ya. Jadi mudah-mudahan ini akan bisa mengenhance value secara Telkom Group ya, karena multiple di bisnis tower itu jauh lebih tinggi dibandingkan multiplesnya telco. Ya. Tadi ada pertanyaan secara teknis untuk menaikkan tenancy ya. Tentunya ini sifatnya taktikal ya di lapangan ya. Apabila ada opportunity tentunya akan di-assess ya bagi Mitratel untuk menaikkan tenansinya, karena kenaikan tenansi di tower tentunya juga inline dengan rencana ekspansi dari para operator ya yang to some extent mungkin di luar, sebagian mungkin di luar
kendali dari operator tower itu sendiri. Jadi tapi tadi kalau kita lihat ya bahwa dengan teknologi baru seperti 5G misalnya, secara karakteristik mungkin nanti rekan kami Pak Doni bisa menjelaskan bahwa secara karakteristik 5G ini memerlukan density tower yang lebih tinggi, sehingga bagi tower providers ini juga merupakan opportunity yang bisa didapatkan di masa mendatang ya. Gitu. Satu lagi tadi ada apabila ada tower berdekatan secara ini aturan bagaimana begitu ya? Apakah potensinya di konsol, Mas Andi? Kalau ya silakan Pak Doni. Kalau menurut saya apabila ada itu tentu nggak semudah itu misalnya kita konsol ya, apalagi dengan tower provider lain. Pasti ada arrangement bisnis atau lain-lain. Tapi kalau kita melihatnya mungkin gini ya, dari sisi Telkomsel misalnya, karena Telkomsel sudah cover hampir sebagian besar Indonesia dan juga 98% populasi sudah kita cover. Sementara kalau kita lihat untuk operator lain mungkin tingkat coverage-nya masih di bawah dari Telkomsel, sehingga kita bisa sampaikan tentu saja tower atau lokasi yang sudah kita miliki saat ini dan juga oleh Mitratel tentu yang kita bisa bilang yang lebih terdahulu lah, sehingga dari sisi kita mungkin yang kita lihat adalah kalau ada potensi seperti itu mungkin kita nggak langsung konsolidasi karena itu juga bukan sesuatu yang ini. Kalau misalnya memang bisa dilakukan, tentu pertimbangannya adalah pertimbangan bisnis. Mungkin itu Mas Andi yang saya bisa sampaikan. Ya. Oke, ini sesi pertanyaan terakhir Pak. Ada 4 pertanyaan dari Hendy. Untuk bisnis IndiHome, bagaimana outlook IRR-nya untuk capex baru? Berapa level ARPU per customer untuk customer baru? Itu pertanyaan pertamanya. Yang kedua, dari Yunindita, terima kasih penjelasannya. Saya ingin bertanya tentang RJPP Telkom untuk 2021, 2022, dan 2023. Bagaimana growth dari sales dan net profit-nya? Terus kemudian ada pertanyaan dari Ferhat. Terima kasih penjelasannya. Saya ingin bertanya tentang RJPP tahu tadi udah ya. Pertanyaan berikutnya lagi dari Yunindita. Bagaimana target kontribusi bisnis digital ke bisnis Telkom untuk akhir tahun ini? Mengingat bahwa Telkom akan memprioritaskan pengembangan bisnis digitalnya. Terus yang terakhir ya, terkait dengan Teno, dari pertanyaan dari Teno, terkait revenue dari bisnis legacy tadi, mau konfirmasi saja Pak, jadi apabila dalam paket data saya diberikan free 100 SMS, apabila saya gunakan, maka tidak ada pencatatan revenue dari SMS tersebut atau enggak? Ada pencatatan revenue dari SMS tersebut atau enggak Pak, kalau saya dapat free 100 SMS? Itu aja Pak, 4 pertanyaan terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk return atau dalam hal ini IRR-nya IndiHome itu memang kita kurang pas begitu atau kurang tepat untuk hanya melihat IndiHome-nya saja. Mengapa? Karena infrastruktur yang digunakan untuk mendukung IndiHome itu juga digunakan untuk mendukung segmen bisnis lain. Sehingga kalau kita melihat IRR itu lebih tepat untuk kita melihat IRR secara grup. Maksud kami digunakan untuk bisnis lain tadi misalnya ya, ketika kita membangun HomeSpace, itu ketika kita bangun akses, itu bukan hanya semata-mata untuk IndiHome saja, tapi infrastruktur itu juga digunakan oleh Telkomsel untuk transport di mobile. Nah, kalau kita bicara IRR secara grup, misalnya di first half kemarin itu hampir 20% atau sekitar 19% gitu ya. Mungkin ini lebih pas untuk melihat IRR bisnis kita. Atau mungkin kita juga bisa melihat mungkin payback period-nya IndiHome yang saat ini sekitar kita perkirakan sekitar 4 tahun gitu. Yang kedua untuk RJPP kita biasanya bahkan untuk tahun 2021 gitu ya, itu biasanya kita memfinalisasi rencana RJPP itu baru akhir tahun, sehingga saat ini mungkin masih belum kita bisa berikan gambarannya gitu, apalagi di masa yang saat ini pandemi seperti ini, saya pikir akan ada banyak hal-hal yang masuk di dalam pertimbangan penyusunan
rencana kita dalam bisnis plan kita tahun depan, Pak. Jadi mungkin masih baru akhir tahun kita bisa memberikan gambaran untuk tahun depan, Pak. Untuk kontribusi bisnis digital saat ini sekitar 7% Pak terhadap total pendapatan kita ya. Mungkin akhir tahun ya akan sedikit di atas itu. Saya pikir antara 7-8% Pak. Karena bisnis digital ini meskipun kontribusinya masih kecil ya, kurang dari 10%, tapi pertumbuhannya lebih tinggi dan ada segmen lain yang tadi khususnya legacy itu mengalami penurunan sehingga kontribusi dari digital bisnis ini atau kita menyebutnya digital service ini akan semakin meningkat harusnya, Pak. Ya. Dan juga mungkin untuk menambahkan Mas Andi, kalau digital service atau digital bisnis kita itu, walaupun misalnya katakan revenue-nya hanya 7%, tapi dia itu memberikan juga komplementari terhadap connectivity service yang kita punya. Sehingga itu juga satu poin yang harus kita lihat, seperti misalnya kalau ketika kita offer layanan di sisi video, secara mungkin secara revenue, subscription dan lain-lain dan paket bundling yang akan jadi revenue, tapi di sisi lain juga itu meningkatkan juga penggunaan atau konsumsi dari pelanggan dan juga traffic itu jadi terutilize sehingga secara cost nantinya cost per megabyte-nya itu akan membawa positif sehingga bisa turun lebih baik. Jadi selama itu bisa mengoptimalkan kapasitas yang kita miliki tentu akan membawa kontribusi yang bagus juga untuk cost per megabyte kita. Ya, mungkin betul. Pertanyaan terakhir yang kaitannya dengan ini, mungkin saya Pak Teno tadi. Ya. Jadi kalau ketika kita nawarkan paket data, ada free SMS-nya 100 dan tidak digunakan, mengacu pada IFRS 15 atau PSAK 72, tentu yang kita lihat adalah based on usage-nya. Selama usage-nya tidak ada, ya memang kita tidak akan akui. Sehingga memang murni adalah based on dari penggunaan atau based on dari usage itu yang bisa kita akui sebagai revenue. Itu mungkin secara simpelnya. Mungkin terima kasih. Terima kasih. Demikianlah acara webinar kali ini. Terima kasih Pak Andi, Pak Doni atas kesempatannya telah memaparkan presentasinya yang cukup sangat-sangat baik. Terima kasih juga bagi para peserta yang sudah hadir. Mungkin saya akhiri. Semoga bermanfaat. Salam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk live barangkali ya.